Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, kelas PS4B, jurusan akuntansi, prodi Keuangan dan Perbankan Syariah. Bentar, ada yang kurang. Nah, gini baru nampak anak kolmet. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu produk pendanaan dari Bank Syariah, yaitu deposito IB. Tapi karena ini bulan puasa, jadi saya menjelaskan produk ini tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh rekan saya, dan kami berdua akan menjelaskan tentang deposito IB ini. Jadi apa sih itu deposito IB? Deposito IB adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah. Jangka waktunya itu fleksibel, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau juga setahun. Dalam deposito, akad yang digunakan ialah akad mudharabah atau akad kerjasama. Dasar hukum yang melandasi deposito IB ini adalah Fatwa DSN MUI nomor 2 tahun 2000 tentang deposito. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada manfaat dari deposito IB ini. Jadi deposito IB ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, dapat untuk rekening perorangan maupun perusahaan. Yang kedua, terdapat pilihan beberapa jangka waktu investasi. Ketiga, fasilitas automatic rollover. Apa sih fasilitas automatic rollover ini? Jadi fasilitas automatic rollover ini adalah otomatis pertambahan jangka waktu oleh pihak bank ketika deposito ini sudah jatuh tempo. Jadi ketika mengambil deposito IB ini, maka akan mendapatkan fasilitas automatic rollover. Itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat, bagi hasil dapat dikredit setiap bulan ke rekening maupun ditambahkan ke pokok atau kapitalisir. Yang kelima, dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Selain manfaat, deposito IB ini juga memiliki resiko. Yang pertama, deposito tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo atau break, kecuali setelah mendapat approval dari manajemen. Syarat dan ketentuan pembukaan rekening deposito. Untuk perorangan, yang diperlukan ialah hanya KTP. Untuk WNI, jikalau untuk WNA, cuman diperlukan paspor dan kitas. Untuk perusahaan, persyaratannya lebih banyak. Yang pertama, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kedua, bukti identitas pengurus atau KTP. 3. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir. Yang 4. SIUP atau surat izin usaha perdagangan yang masih berlaku. Yang kelima, TDP, tanda daftar perusahaan, juga yang masih berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya ya. Baik, selanjutnya ada penyetoran. Jadi langkah-langkah penyetoran itu, yang pertama, setiap setoran ke dalam rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani oleh pihak yang menyetor. Kedua, penyetoran non tunai tidak terbatas pada penyetoran dalam bentuk cek, bilet, giro,
warkat clearing baru berlaku setelah dananya secara efektif diterima oleh bank. Selanjutnya, apabila setoran diterima oleh bank dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta tabungan, maka pengkreditan ke dalam tabungan mempergunakan kurs yang berlaku pada bank saat pengkreditan dilakukan oleh bank. Sehabis penyetoran ada juga penarikan. Untuk penarikan dalam deposito IB ini, penarikan tunai melalui konter dapat dilakukan setelah deposito jatuh tempo dan selama kas buka dengan menunjukkan bilet deposito yang telah jatuh tempo. Untuk nisbah dalam deposito IB ini, jika 1 bulan maka nisbahnya itu 51%. Jika 3, 6, dan 12 bulan itu nisbahnya hanya 50%. Jadi di sini saya akan menampilkan atau mencontohkan perhitungan jika membuka rekening deposito IB ini. Bagaimana sih nisbahnya itu? Saya akan tampilkan di sini. Dilihat ya, contohnya adalah Bapak Badu melakukan pembukaan rekening deposito pada tanggal 20 Januari 2014 dengan penempatan sebesar 50 juta rupiah. Jangka waktu yang dipilihnya ialah 1 bulan dengan nisbah yang disepakati awal adalah 50% untuk nasabah dan 50% untuk bank. Bila pendapatan bank atau gross revenue bank untuk bulan Januari 2014 adalah 12%, berapa bagi hasil yang diterima oleh Bapak Badu pada tanggal 20 Februari 2014? Di sini tertera ada rumus bonus kotor, yaitu penempatan deposito dikali nisbah nasabah kali gross revenue dikali jumlah hari dalam 1 bulan per 365. Maka 50 juta dikali 50% dikali 12% dikali 31 per 365 sama dengan 254.794,52. Jadi itu adalah bonus kotor yang diterima oleh Bapak Badu. Selain bonus kotor juga ada bonus bersih yang akan dijelaskan oleh rekan saya juga di sini dan nanti akan ditampilkan juga slide-nya. Terima kasih. Jadi bisa kita lihat di sini ya, rumus bersihnya adalah bonus kotor dikurang pajak 20%. Jadi ketentuan jika dikenakan pajak 20% ini ialah bila saldo rata-rata kumulatif dari rekening nasabah itu melebihi 7,5 juta rupiah. Karena saldo Bapak Badu ini melebihi dari 7,5 juta rupiah, maka ia dikenakan pajak. Jadi rumusnya 254.794,52 dikurang dalam kurung 254.000 kurang 794,52 dikali 20% sama dengan 37.895,89. Jadi itu adalah contoh perhitungan dari deposito IB ini, dan itu adalah contoh dari salah satu kasus yang kita ilustrasikan dengan Bapak Badu. Jadi ada informasi tambahan mengenai deposito IB ini. Yang pertama, jika bilet deposito hilang, maka pemilik deposito wajib melaporkan secara tertulis ke cabang terdekat dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Berdasarkan surat tersebut, maka cabang dapat memberikan fotokopi lembar 3 deposito yang menjadi arsip cabang dan distempel duplikat. Yang kedua, jika pemilik deposito meninggal dunia untuk deposan perorangan, maka saldo deposito beserta bagi hasilnya akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.
Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya dan rekan saya jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat dimengerti dan dipahami dan dapat memberikan informasi baru juga untuk kalian semua para penonton tentang deposito IB yang merupakan salah satu produk pendanaan dari Bank Syariah ini. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa, saya mau menggunakan jurus silang aja.